Jadi menurutku idealnya aku pakai itu tepung double zero. Kenapa? Karena dia stabil ya, tingginya itu stabil gitu, tidak langsung kempes teman-teman. Nah ini aku ulang bakar sedikit lagi ya, karena masih ada yang nempel-nempel karena terlalu rapet ya. Tapi nggak apa-apa, ini masih udah matang juga, cuman pengen kecoklatan, masih ada yang belum kecoklatan. Aku di sini bikin dua macam, ada yang croissant, ada yang pastry ya teman-teman. Rata-rata ukuran tepungnya cuma 200 gram atau 2 cup, sedangkan airnya saya bagi dua, 50 ml air susu atau susu cair, 50 ml air biasa, dan garam secukupnya, 1 sendok teh aja. Juga ada ragi ya, kalau yang croissant raginya 1 atau setengah sendok makan aja, setengah sendok makan udah cukup. Dan 1 sendok makan mentega atau butter ya, semua dicampur aja teman-teman. Untuk restingnya aku cukup 15-20 menit ya, sebentar aja nggak apa-apa. Kemudian aku lipat gulungnya itu kurang lebih 8 kali lipatan ya, maksimalnya sih segitu ya, tapi nggak ngaruh juga teman-teman. Jadi aku cukup 8 atau 4 kali lipatan nggak apa-apa. Setelah itu baru dikasih korslet ya di dalam lipatannya itu. Setelah itu baru kita taruh di freezer ya teman-teman, kurang lebih palingan 15 menit udah kita keluarkan ya. Disimpan di freezer itu kurang lebih 3 kali penyimpanan ya, masing-masing sekitar 15 menit. Kita lipat gulungnya itu bisa 3 kali lipatan pertama, atau 2 kali lipatan, atau yang terakhir bisa 1 kali lipatan ya. Jadi 3, 2, 1. Yang pertama 3 kali lipatan, yang kedua 2 kali lipatan, yang terakhir 1 kali lipatan. Setelah itu kita bisa taruh di freezer semalaman ya, kurang lebih 12 jaman lah ya, 12 jam. Tapi kalau kita mau bakar juga nggak apa-apa ya, nggak masalah. Dan yang ini aku bikin sampai 8 kali lipatan ya teman-teman, 8 kali lipatan. Lipat gulungnya sebanyak 8 kali ya. Ini masih ada yang kesisa-sisa seperti ini ya, jadi dibuang aja. Mungkin ada yang nempel-nempel suka ada semut-semut ya, jadi kita buang aja, atau gerinjil-gerinjilan tepung kita buang aja. Nah seperti ini teman-teman, lipat gulung selanjutnya dan seterusnya ya, begitu.
Untuk yang pastry, adonan pastry juga sama ya teman-teman, aku pakainya tepung cakra 200 gram atau 2 cup, garam sama air ya. Airnya 50 ml, susu cairnya 50 ml, dan juga hanya mentega aja ya, sekitar 50 ml sama, tapi tanpa ragi itu aja. Tapi kalau yang croissant itu boleh pakai gula pasir ya, enggak pun enggak apa-apa. Kalau saya ini yang adonan pastry ya teman-teman, tanpa ragi tentunya. Pengerjaannya sama seperti yang croissant tadi ya. Jadi kita lakukan beberapa kali lipatan. Ini bisa sebelum dikasih korspet bisa 4 kali gulung lipat masuk ke dalam freezer. Oh, ini yang croissant ya, ini karena dia dari teksturnya itu dia pakai ragi, jadi yang kedua ini adonan croissant teman-teman. Jadi ini yang habis dikeluarkan dari freezer, aku taburi dengan tepung ya, agak di ini pie-pie sedikit. Jadi memang agak ekstra teman-teman ya. Ya seperti inilah teman-teman, sampai kita masukin freezer itu 15 menit, keluarkan di menit ke di round 1 ya, round 1 itu 15 menit, bisa 2 kali lipatan atau 3 kali lipatan. Terus round kedua itu juga 15 menit, bisa 2 kali lipat ya, 2 kali lipatan. Yang terakhir juga round 3 bisa juga 2 kali lipatan ya. Sama, semuanya sama teman-teman, tapi jumlah lipatannya ngegilingnya tergantung tenaga masing-masing ya. Tapi kalau memang berat ya mendingan ya maksimal 2 udah cukup ya menurut saya. Aku ukur teman-teman, kalau total ini 35 ya panjang, lebarnya hampir berapa ya, kurang lebih ada sekitar 29 ya gitu.
Jadi ini kalau pinggirannya 7 dia jadinya kecil ya teman-teman. Tapi kalau alasnya itu sekitar 9 itu ideal ya, besarnya itu alasnya 9, kemiringannya, tinggi kemiringannya itu 29 sampai 30 itu jadinya besar. Jadinya croissant yang lumayan lah menurut saya ya, yang besar. Kalau yang alasnya 7 itu yang kecil, yang sedang ya, alasnya 7 itu yang sedang. Tapi kalau yang kecil itu 5 cm ya, sekitar itu alasnya ya. Untuk kemiringannya idealnya yang besar itu sampai 30 cm ya. Tapi kalau yang sedang itu kemiringannya, tinggi kemiringannya sih sama ya rata-rata ya, mau besar maupun yang sedang maupun yang kecil. Yang menentukan ada alasnya. Kalau alasnya itu kan berarti si lebarnya itu, si panjangnya ya, dia kalau 9 itu cukup croissantnya jadi besar, 7 sedang, sedangkan 5 itu yang kecil. Itu teman-teman ya. Jadi tetap harus pakai ukuran ya, penggaris. Untuk pembakaran nih ya, jadi di awal-awal itu pakai api besar, kurang lebih ada sampai 10 menitan lah ya, 10 menit. Terus kita ganti api sedang dan selanjutnya api kecil teman-teman. Aku pakainya open tangkring ya, jadi semua gitu ya. Tapi kalau yang pastry harusnya api besar, api atas bawah. Kalau yang listrik, kalau tangkring itu di rak paling atas itu pasti mekarnya masya Allah mantep dah. Apalagi kalau juga di rak bawah ya awal-awalnya, terus pindah ke rak atas itu oke banget mekarnya ya. Jadi full api yang bawah dan api yang atas. Untuk pastry itu bawah atas gitu. Untuk croissant tengah-tengah juga bisa. Oke, semoga bermanfaat videonya ya. Jangan lupa di subscribe.